video diskusi kelompok kami. Tema kita hari ini yaitu peran Pancasila sebagai entitas kultural dan entitas Indonesia. Kami berlima akan menjelaskan materi secara mendalam, yaitu mulai dari sejarah, makna kultural, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami dua inti dari topik kali ini, yaitu entitas kultural dan entitas Indonesia. Pertama, entitas kultural. Entitas kultural merupakan unsur yang berasal dari budaya masyarakat. Nah, jadi ketika kita menyebut Pancasila sebagai entitas kultural, itu berarti nilai-nilai di dalamnya lahir, tumbuh, dan berkembang dari adat istiadat bangsa Indonesia. Kedua, entitas Indonesia. Entitas Indonesia merupakan identitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya budaya yang membentuk Pancasila, namun Pancasila juga membentuk karakter bangsa dan digunakan sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila disebut identitas kultural karena nilainya tidak datang dari luar tetapi dari bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, yang pertama ada gotong royong. Gotong royong yang sudah hidup sejak dulu di berbagai suku bangsa. Kedua ada musyawarah. Musyawarah yang sudah dipraktikkan para tetua adat dalam mengambil keputusan. Menunjukkan bahwa bangsa ini sejak lama mengendap kebijaksanaan dan mufakat. Setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, bukan dengan paksaan, demi menjaga keharmonisan dan keadilan bersama. Yang ketiga, toleransi, yang mencerminkan hidup berdampingnya beragam suku dan agama di Nusantara. Menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah penghalang persatuan, justru dari keberagaman itulah lahir sikap saling menghormati dan hidup dengan damai dalam satu ruang kebangsaan. Yang keempat, para pendiri bangsa tidak merumuskan Pancasila dengan meniru negara lain. Mereka menggali nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Itulah mengapa Pancasila memiliki ciri khas yang tidak dimiliki ideologi negara lain. Yang kelima, Pancasila lahir dari kebiasaan, tradisi, adat, dan juga kearifan lokal. Jadi, Pancasila merupakan cerminan kepribadian bangsa, yang mencerminkan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang menunjukkan kebersamaan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dari kelima cuplikan tadi, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila bukan sekedar nilai bangsa, tetapi realitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai entitas Indonesia berperan mempersatukan keberagaman, suku, dan budaya agar tidak menimbulkan perpecahan. Selain sebagai ideologi, Pancasila juga menjadi identitas nasional yang mencerminkan nilai kemanusiaan, gotong royong, persatuan, dan musyawarah. Nilai Pancasila menjadi dasar penyusunan kebijakan negara di berbagai bidang serta menggambarkan jati diri bangsa Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa Pancasila memiliki dua sisi penting, yaitu sebagai budaya dan sebagai kebangsaan. Nah, nilai-nilai Pancasila lahir dari adat dan budaya bangsa, namun juga menjadi identitas nasional yang menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah yang membuat Pancasila itu unik dan menjadi simbol persatuan kita. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan nyata, terutama di lingkungan sekolah. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu ketika siswa saling menghormati teman yang berbeda agama, mengizinkan mereka beribadah atau tidak mencela keyakinan agama lain. Sehingga tercipta suasana yang damai dan penuh toleransi. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
yaitu ketika kita membantu teman yang sedang kesulitan, mengumpulkan donasi bencana, atau mencegah bullying. Seperti saat siswa dengan tulus membantu temannya yang memiliki keterbatasan fisik, menemani, menyuapi, dan memastikan ia tetap bisa belajar serta beraktivitas dengan nyaman di sekolah. 3. Persatuan Indonesia, yaitu ketika di sekolah kita memakai identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia. Kita juga menghargai budaya teman meskipun berbeda daerah. Dari seragam yang dikenakan setiap hari, barisan rapi saat upacara bendera, hingga keberagaman pakaian adat yang dikenakan dengan bangga, semua menunjukkan bahwa perbedaan budaya tidak memisahkan, melainkan menyatukan kita sebagai satu bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ketika pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS yang dilakukan dengan cara diskusi, voting, dan juga musyawarah. Dalam pemilihan ketua OSIS, siswa tidak hanya memiliki pemimpin, tetapi juga belajar berdemokrasi. Melalui diskusi dan voting, setiap suara dihitung dan dihargai sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sekolah memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. Contohnya pembagian tugas kelompok yang merata. Dalam kerja kelompok, anak-anak belajar tentang keadilan. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang mendominasi. Setiap anak berperan, belajar, dan bertumbuh bersama. Jadi Pancasila itu tidak jauh. Ia ada di dekat-dekat kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, Pancasila menjadi tantangan besar untuk tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Nah, arus globalisasi dan masuknya budaya asing dapat perlahan mengikis jati diri bangsa jika tidak disikapi secara bijak. Sementara itu, media sosial sering menjadi ruang konflik yang memicu perpecahan dan mengabaikan nilai persatuan. Dan oleh karena itu, Pancasila perlu terus diajarkan secara kreatif, kontekstual, dan dekat dengan realitas kehidupan generasi muda, agar tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, Pancasila tetap berdiri sebagai pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya lahir dari budaya Indonesia dan menjadi identitas yang menyatukan keberagaman. Di tengah perkembangan zaman, generasi muda memegang peran penting untuk menjaga, menghidupi, dan mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Karena dari situlah Pancasila akan terus hidup dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.